Perhatikan kita berjumpa pada video yang ke-120, memasuki pada episode-episode yang di penghujung ya untuk pembahasan roh jiwa ini. Kali ini kita masih menelusuri bagaimana kehidupan kita ini saat dikuasai oleh jiwa yang jahat ya. Salah satunya pada kesempatan ini saya ingin berbagi bagaimana pengalaman dari banyak orang itu yang telah mencoba untuk ingin memperbaiki dirinya saat orang-orang tersebut itu dikuasai oleh jiwa, di mana jiwa itu membawa hasrat kepada mereka untuk selalu mendendam bagi orang-orang yang berseberangan atau orang-orang yang mungkin merugikan bagi kehidupannya. Jadi terkadang pada episode Jagatalit sebelumnya ya, ini juga masih membahas tentang masalah roh ya, jiwa ya. Itu juga ada penjelasan tentang bagaimana jiwa ini membawa hasrat kita untuk memiliki hasrat sebagai pengampun. Nah, itu pada saat kita dikuasai oleh jiwa-jiwa murni kita, di mana jiwa-jiwa itu memang jiwa-jiwa yang diberikan, dipercayakan kepada kita untuk menuntun perjalanan kita supaya bisa kembali dengan murni. Namun begitu terkadang pada saat kita itu terlena di tengah perjalanan kehidupan ini, lalu kita itu dihinggapi dengan kuasa-kuasa yang jahat, maka kita juga akan terpengaruh atau akan menjadi pribadi-pribadi pendendam. Nah, pribadi-pribadi seperti ini terkadang jelas sekali pasti akan sangat merugikan ya. Apapun ya, agama apapun, jika sudah di dalam pribadi, di dalam kemanusiaannya itu sudah dikungkung, dikuasai dengan sifat-sifat dendam ini, maka akan sangat-sangat merusak. Sebab di dalam sifat jiwa pendendam ini maka akan lahir banyak peristiwa-peristiwa ya. Salah satunya peristiwa menyakiti, ada peristiwa memfitnah ya, ada peristiwa-peristiwa yang jauh lebih kecil lagi, sampai pada hal-hal yang sifatnya menuju pada ranah kriminal ya. Jadi terkadang di dalam perjalanan kehidupan kita yang dibagi di dalam fase-fase kita, pada saat umur kita itu memasuki pada fase-fase akhir ya, fase-fase sudah melampaui batas-batas tertentu sehingga kita berada di perjalanan masa tua, maka seandainya di saat itu kita lemah, malah justru kita benar-benar dikuasai oleh jiwa yang pendendam ini, maka sudah bisa dipastikan ya, kita pasti akan bermasalah dengan diri kita sendiri dan bermasalah dengan Tuhan kita atau Gusti kita. Jadi terkadang sifat jiwa pendendam ini sungguh-sungguh merusak, tidak hanya merusak pada orang lain, tetapi juga merusak pada diri kita sendiri. Namun begitu terkadang biasanya ini dialami oleh orang-orang yang bebal, orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang picik ya, sehingga disinilah yang akhirnya kita itu tertanam biji-biji ketidakbaikan di dalam jiwa kita, maka itu akan tumbuh beraneka macam sifat-sifat yang jahat pula di sana. Nah, jadi pada saat kita itu tidak mau menerima kebenaran orang lain, menganggap kebenaran itu pada dirinya sendiri ya, maka itu akan membuat diri kita ini menjadi pribadi-pribadi yang egois ya, pribadi-pribadi yang tidak siap untuk seandainya orang lain itu
juga melakukan hal yang sama, mempertahankan pendapatnya, mempertahankan kebenarannya. Maka yang timbul di situ bukan menerima, tetapi malah justru kita akan menumbuhkan sifat dendam kita kepada mereka. Nah, sifat dendam ini yang tumbuh oleh karena peristiwa tersebut. Tentu saja orang tersebut pasti juga akan terdorong seperti apa yang saya jelaskan pada minggu yang lalu. Akan tumbuh pula sifat jiwa, pribadi-pribadi jiwa, yaitu licik, ya, ingin membalas, ingin membalaskan kekesalannya dengan cara yang licik, dengan cara yang tidak gentle, dengan cara memanfaatkan, memprovokasi orang lain. Ini bagian dari gambaran jiwa-jiwa pribadi-pribadi yang dikuasai oleh dendam. Di dalam tuntunan agama, kadang dendam ini jelas sekali sangat-sangat harus dijauhi, ya, karena di dalam dendam ini akan menimbulkan banyak permasalahan, akan menimbulkan dampak-dampak yang benar-benar tidak baik di dalam kehidupan kita semua, ya. Namun begitu, saya ingin mengajak kadang di masa-masa akhir pembahasan roh ini, kita menjadi semakin paham bahwasanya kita di dalam hidup ini bisa dikuasai oleh sesuatu yang baik, namun kita juga bisa dikuasai oleh sesuatu yang jahat pula. Maka saran saya bagi semuanya, pada saat kita memasuki pada level, pada fase-fase tertentu di mana kita itu sudah memiliki usia-usia yang katakanlah dewasa, maka kita harus menjadi semakin hati-hati supaya kita itu terjauhkan dari sifat licik dan dendam, sehingga hari-hari ini diisi dengan hasutan-hasutan, hari-harinya diisi dengan berita-berita yang tidak benar, menyampaikan di sana seperti ini, di sana seperti ini. Jadi sehingga ini benar-benar merusak tatanan, ya. Apapun yang dibangun, kebaikan-kebaikan yang dulu pernah dilakukan, nah ini akan menjadi sangat-sangat disayangkan, karena akan malah justru ujung-ujungnya di dalam menutup rangkaian kehidupannya ini malah justru dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi terkadang di dalam Jagat Talit, ya, kita memiliki roh-roh, ya. Salah satu roh itu yang bisa memahamkan kita di dalam perilaku, dalam rangka jiwa kita ini menjadi murni adalah roh jiwa ini. Sehingga kita harus benar-benar paham, harus benar-benar hati-hati. Jangan sampai kita menyanyiakan waktu kita, sebab apapun yang terjadi dalam kemanusiaan kita, hidup kita dibatasi oleh adanu, hidup kita dibatasi oleh kedagingan kita, di mana pada saat kedagingan kita itu sudah mulai surut kekuatannya, surut dayanya, maka kita pun juga menjadi tidak memiliki banyak kesempatan untuk membangun kebaikan-kebaikan sebagai wujud kita itu berbakti dan bersungguh-sungguh mengabdi kepada Gusti. Demikian perkadang, semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang jauh dari dendam di dalam kehidupan kita, tetapi kita bisa merubah diri menjadi jiwa-jiwa atau pribadi-pribadi yang mudah mengampuni kesalahan orang, walaupun orang tersebut benar-benar salah dan belum sempat untuk meminta maaf pun, kita pun harus sudah memberikan maaf. Kita pun
sudah harus siap untuk mengampuninya, bukan malah justru kita menyimpan kesalahan orang lain itu untuk dimanfaatkan untuk kepentingannya sendiri, sehingga yang muncul adalah dendam-dendam kesumat. Demikian perkataan, semoga pengetahuan tentang jiwa yang mendorong hasrat kita itu untuk mendendam seseorang atau mendendam siapapun di dalam kehidupan ini bisa segera diakhiri di dalam kehidupan kita semua, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang selaras dengan karso dalam Gusti. Matur nuwun, kita berjumpa lagi pada video-video yang selanjutnya. Rahayu.